Halo semuanya, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah peripheral yang tidak pernah sama sekali gue bahas di channel ini ya. Jadi itu gue baru kurang lebih sekitar 1-2 bulan terakhir nyari-nyari barang ini bertepatan dengan rilisnya Tekken 8. Nah, jadi background dikit, gue tuh main Tekken itu sebenarnya udah lumayan lama ya. Cuman itu casual doang lah, lawan bot, kalau nggak lawan temen kalau misalnya lagi mampir ke rumah atau di rumahnya mereka gitu ya. Dan sampai akhirnya di Tekken 8 ini doang karena seru ya. Jadi itu gue lumayan grinding rank ya. Dan sekarang udah baru nyampe Garyu juga ya. Dan akhirnya gue mulai tertarik untuk mencari-cari equipment-equipment yang bisa menunjang ya buat main game-game fighting kayak gini. Nah, sebelum ini biasanya itu gue pakai controller atau gamepad biasa kayak F310 atau kayak Xbox punya gitu ya. Dan yang pertama kali gue cobain akhirnya itu adalah arcade stick, dan gue cobain ini lumayan budget, dan lumayan setelah gue beberapa lama adjustment pakai ini, kurang lebih selama beberapa minggu, akhirnya lumayan kebiasa, dan ini yang cukup ngebantu gue sampai Garyu. Dan gue masih penasaran sebenarnya untuk nyobain beberapa jenis fighting stick yang lain ya, dan akhirnya gue nemuin satu, yaitu Hitbox. Dan ini tuh dari Razer, namanya Razer Kitsune. Ini mana di Hitbox kayak si Razer Kitsune ini, dia itu bisa dibilang secara fungsi mungkin mengingatkan gue, kalau karena gue gamer PC ya, jadi itu mengingatkan gue sama penggunaan keyboard sebenarnya, tapi lumayan beda, nanti bakal gue jelasin. Dan dia itu bukan yang pakai lever kayak si arcade stick juga, tapi masih ngebawa ergonomisnya atau button layoutnya itu masih ngikutin arcade stick, terutama di bagian button kanannya. Dan bedanya di Hitbox saya si Razer Kitsune ini, di bagian tombol movement atau arrow-nya itu, dia tuh dibikin bukan kayak WASD atau kayak di keyboard gitu, yang dimana kita biasa pakai 3 jari. Tapi di sini kita dikasih masing-masing 1 jari itu 1 tombol, jadi totalnya ada 4. Dan secara layout pun dibikin lebih ergonomis biar tangannya tuh kerasa lebih natural pas lagi dipakai. Dan enak ya, karena dikasih 1 jari 1 tombol, jadi otomatis pergerakan atau movementnya itu bisa dibilang lebih presisi ya, karena kita nggak perlu gonta-ganti tombol kayak waktu kita pakai WASD, karena kan kita basically pakai 3 jari dan jari tengahnya pasti tuh suka pindah-pindah. Nah, di sini tuh nggak perlu kayak gitu. Dan satu advantage yang gue temuin pindah dari arcade stick ke Hitbox itu adalah movementnya, yang dimana setelah gue pakai beberapa bulan, gue bahkan belum nemuin gue salah input di movement kalau pakai Hitbox kayak gini. Mungkin ini bisa jadi faktornya adalah gue baru pakai arcade stick tuh kan baru bentar ya, baru sekitar 1 atau 2 bulanan gitu ya. Atau mungkin skill issue juga bisa jadi. Kayak misalnya di salah satu karakter yang paling sering gue pakai, yaitu Jin. Jadi tuh kalau di Jin, kalau misalnya kita mau launcher combo, itu tuh ada satu move yang kita mesti masuk ke stance-nya si Jin ini, dan kita bisa tornado si musuhnya. Dan ini gue cukup sering salah input, yang harusnya gue harus pencet abis masuk stance gue harus pencet atas terus kotak atau 1, itu gue malah pencet ke diagonal kiri atas, jadi malah nggak masuk kombonya, dan jadinya bubar, nggak bisa masuk combo. Dan ini cukup sering gue rasain gitu ya. Dan ini alasannya karena si lever ini yang ada di arcade stick itu tuh pergerakannya cukup bebas ya. Jadi tuh kalau misalkan kita ada salah geser dikit atau gesernya kebanyakan, itu pasti bakalan masuk ke movement yang lain gitu, atau ya jadi ke arah yang nggak semestinya gue harus input. Minimal pas gue coba di Kitsune ini selama beberapa minggu, gue belum pernah sama sekali salah input kayak gitu, karena memang kayak yang tadi gue bilang, satu move, satu arah, 1 jari, 4 arah 4 jari gitu. Jadi gue lebih yakin apa yang gue pencet. Dan secara form factor gue juga cukup kaget. Awalnya gue kira si Kitsune ini tuh bakalan lebar gitu atau lumayan tebal, tapi ternyata enggak. Dan ini perbandingannya kalau misalnya sama arcade yang gue punya, ini ada 8-bit arcade stick, dan gue ada perbandingan juga sama Hori yang lumayan gede banget ya. Cuman di Kitsune ini tuh ternyata cukup kecil, dan gue tuh biasa kalau main pakai arcade stick atau Hitbox kayak Kitsune ini tuh gue pangku biasanya ya. Dan kalau misalnya pakai arcade stick itu, dia tuh kan lumayan tebel. Jadi kalau misalkan gue main lumayan lama, itu tuh di pergelangan tangan kanan gue tuh biasanya bakalan sakit, terutama di bagian carpal tunnel gue. Ya itu sih karena faktor gue juga pernah cedera ya di bagian carpal tunnel sini, jadi itu lumayan sakit kalau gue main udah lumayan lama. Tapi pas gue cobain ke si Kitsune ini, karena dia low profile juga, ceper, jadi pas gue cobain 4-5 jam sih gue nggak nemuin sakit yang sama gue temuin di form factor yang lebih tebal tadi. Dan yang unik itu di bagian atas dari si permukaan Kitsune itu tuh dia pakai bahan aluminium top plate gitu ya. Jadi kalau misalkan di ruangan dingin, dia uniknya berasa dingin-dingin gitu juga.
Dan Razer juga ngasih tahu kalau misalkan di bagian aluminium top plate-nya itu tuh bisa dicabut dan kita ganti pakai aluminium top yang lain. Dan Razer juga ada ngasih template gitu ya buat kita ngasih art atau stiker gitu yang mungkin sering kalian temuin di arcade stick yang suka ada gambar-gambar artnya gitu. Ini di sini juga dikasih atau di provide sama si Razer. Dan paling yang worth to mention itu adalah karena dia bagian topnya pakai aluminium, jadi itu pas kita main lumayan lama kan pasti berkeringat, dan itu keringat kita atau bercak tangan kita tuh bakalan visible banget di bagian atas si Razer Kitsune ini. Jadi pas biasanya abis gua kelar main, biasanya itu langsung gua lap pakai microfiber cloth, terus gua kasih alkohol gitu biar bersih lagi. Buat compatibility-nya di sini gua pakainya di PC, cuman dia juga bisa buat PS5, bahkan kayaknya dia tuh lebih mention ini tuh buat PS5, tapi ya bisa di PC juga sebenarnya. Dan di sini mereka ngasih tahu bisa ke PS4 atau PS yang lain atau platform lain atau enggak. Tapi karena di sini nggak dikasih tahu, anggap aja cuma bisa di PC sama PS5. Dan dia tuh juga ada switch-nya di bagian atas kanannya, tinggal kalian ganti-ganti doang kalau kalian pengen ganti platform. Dan si Kitsune ini juga turnamen ready menurut Razer, jadi di bagian atas kanannya itu ada button lock-nya gitu, jadi kita bisa matiin semua button-button yang nggak kepake selain dari button yang kita perluin buat main. Dan dia juga di bagian USB-nya tuh dia detachable Type-C. Cuman dia itu ada sistem lockingnya gitu, jadi kalau misalkan kita bawa ke turnamen atau apa, kita nggak takut dia bakal kecabut karena di lock tadi. Dan gue sempat dengar kalau hitbox itu sempat di-ban ya dari turnamen fighting game karena dia bisa double input, kayak misalnya kita pencet depan sama belakang, itu tuh ada yang bisa tetap maju tapi ngeblok. Nah itu tuh di si Razer Kitsune ini gue sempat baca kalau dia ini turnamen legal ya, jadi tuh dia bahkan nggak bisa connect ke Razer Synapse sama sekali. Gue udah sempat coba juga. Dan jadinya ya kita cuma bisa pakai si Razer Kitsune ini apa adanya tanpa bisa diapa-apain juga gitu. Dan bahkan untuk ngontrol si RGB-nya pun dia juga cuma bisa lewat dari kombinasi button yang ada di Kitsune ini. Dan salah satu fitur yang menurut gue cukup menarik itu adalah switch yang dipakai di sini. Jadi si Razer Kitsune itu dia pakai optical switch low profile-nya bikinan si Razer sendiri. Jadi menurut Razer, klaimnya mereka sih ini lebih cepat latency inputnya dibandingin sama arcade Sanwa button biasa atau bahkan sama mechanical switch keyboard yang biasanya sering kita temuin. Cuman karena di sini gue nggak punya alatnya, jadi gue nggak bisa ngetes tuh kira-kira klaimnya bener atau enggak. Tapi yang bisa gue rasain di sini tuh adalah dari segi feel-nya doang sih. Jadi kalau misalkan di arcade stick kayak di 8-bit Do yang gue rasain, dia itu feel-nya di pinggir-pinggirnya itu rasanya cukup wobble gitu ya, dan di beberapa buttonnya tuh kurang konsisten di unit gue. Dan kalau di Hori Alpha sendiri, di sini yang gue rasain dia tuh feel-nya lumayan berat ya, dan dia juga masih lumayan wobble di bagian pinggir-pinggirnya. Cuman di Kitsune ini yang gue rasain feel-nya itu lebih konsisten karena dia nggak berasa wobble sama sekali, dan travel-nya pun juga nggak yang terlalu dalam atau nggak terlalu pendek juga kayak button-buttonnya si 8-bit Do atau si Hori Hayabusa atau Hori Alpha tadi. Dan feel-nya pas dipencet menurut gue kerasa lebih solid aja sih menurut gue ya, tapi balik lagi itu mungkin preferensi aja. Memang gue akuin pas pertama kali gue lihat harganya si Razer Kitsune ini, gue cukup kaget, terutama buat gue yang tidak pernah melihat harga arcade stick atau fighting stick yang lain gitu. Dan gue ngelihatnya tuh ini kayak cuman keyboard tapi 10 button doang yang sering kepake, tapi harganya bisa sampai 5 juta gitu. Dan gue coba riset kenapa bisa kayak gini, dan ternyata hitbox itu beda sama keyboard, dan yang membedakan itu adalah bagaimana cara masing-masing button itu di routing satu sama lain. Nah normalnya keyboard yang sering kita pakai itu masing-masing key atau masing-masing buttonnya itu tuh di routing ke button-button yang lain juga. Jadi makanya kalau misalkan di keyboard biasa itu kalau misalkan ada PCB yang rusak switch-nya dan ada yang bilang, oh ini perlu di jumper nih ke sebelahnya, nah itu alasannya. Tapi kalau di hitbox masing-masing buttonnya itu di routing masing-masing sendiri button-buttonnya. Jadi itu kalau kalian sering dengar ada istilah kalau di keyboard itu ada NKRO atau ada ghosting. Nah di hitbox udah nggak perlu pusing sama hal gituan lagi karena semuanya udah di routing masing-masing sendiri, dan bisa dibilang mengurangi margin of error juga, terutama kan game-game fighting kayak gini kan kebanyakan kompetitif, jadi ya buat ngurangin hal-hal kayak gitu. Dan setelah gue coba cek juga harga hitbox arcade yang lain dari merek yang lumayan pernah gue denger kayak merek hitbox itu tuh harganya di sekitar 4 jutaan juga. Jadi ya gue lumayan bisa memahami kenapa Razer Kitsune harganya bisa segini. Dan paling yang perlu di-note lagi soal pemakaian gue dengan si Razer Kitsune ini adalah adaptasi atau proses adaptasi. Kayak yang gue bilang tadi di awal, dulu tuh pertama kali gue pakai gamepad kayak F310 atau kayak Xbox atau ya gamepad-gamepad lain.
Dan baru 1-2 bulan terakhir gue pakai arcade stick dan pindah ke Razer Kitsune yang hitbox kayak gini. Ini jujur aja perlu adaptasi juga. Dan gue sebelumnya nggak pernah main pakai keyboard sama sekali, jadi kalau di PC pun gue mainnya pakai stick di zaman dulu ya. Sekarang pakai hitbox ini, dan ini cukup kurang terbiasa buat gue, jadi gue perlu adaptasi. Dan yang paling nggak kebiasaan itu adalah tombol up, karena kan up itu kan pakai jempol ya, jadi itu perlu pembiasaan lagi. Dan sekarang sih gue udah lumayan lancar di karakter lain. Gue sempet coba pakai karakter Victor di sini, lumayan enak ya pakai up-nya di jempol sini. Dan tetap perlu gue pakai selama beberapa waktu dulu baru benar-benar bisa lancar banget pakai si Razer Kitsune lagi. Dan balik lagi, beda-beda orang, beda learning curve-nya, beda-beda cara adaptasinya. Cuman ya perlu di-note kalau pakai kayak ginian itu perlu adaptasi lagi. Oke, gue rasa itu aja pengalaman gue dengan fighting stick berbentuk hitbox seperti ini. Mungkin nextnya gue bakal bahas arcade stick juga. Kalian kalau misalnya suka sama konten kayak gini, silahkan komen kira-kira pengen gue bahas barang apa lagi yang kayak gini. Di komen di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, di TikTok, join komunitas juga di Discord, ada linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Kreng, kita sampai jumpa di video berikutnya.